Di sana juga dikatakan bahwa BAP Kang Yoris di sini itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rohman juga lebih menyudutkan Pak Yosep, yaitu papahnya atau kliennya daripada Pak Rohman ini tadi gitu loh. Nah, sementara hal ini saat ini sekarang di dalam pembicaraan beliau juga dengan salah seorang YouTuber kasus Subang, Pak, bagaimana kalau seandainya pembuka kuncinya dari Kang Yoris saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama untuk kembali membahas perkembangan kasus Subang. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa pada hari Jumat dalam minggu ini ya, Jumat besok, akan ada pemanggilan kembali beberapa orang saksi terperiksa dan salah satunya yang sudah jelas sesuai dengan informasi yang diberikan oleh kuasa hukumnya yaitu Bapak Ahmad Taupan Sudirjo bahwa saksi terperiksa yaitu Saudara Danu Ramdhanu akan kembali diperiksa untuk dapat memberikan keterangan kepada pihak penyidik dari Polda Jawa Barat dengan sebuah harapan dapat memberikan sebuah petunjuk pengungkapan dalam kasus Subang ini. Oke teman-teman semuanya, saya memang pernah berkomunikasi dengan salah seorang YouTuber yang sering juga mewartakan terkait perkembangan kasus Subang, yang tentunya seorang YouTuber di sini sering sekali berkomunikasi dengan seorang saksi terperiksa juga di dalam kasus Subang. Nah, kita sebut saja Pak Yosep ya, karena memang kita semua sudah tahu dan statement itu sudah beredar di mana-mana. Dan pada kesempatan kali ini juga saya berbicara seperti ini karena memang saya juga memiliki data terkait hal itu. Makanya saya berani untuk menyampaikan hal ini. Nah, begini teman-teman semuanya. Jadi berkomunikasi dengan seorang YouTuber dan di sana menyampaikan bahwa pada saat ini beliau itu sebetulnya sangat bisa dikatakan sangat yakin ya menyampaikan sesuatu bahwa Saudara Danu Ramdhanu di sini adalah saksi kunci mahkota, bahasanya kira-kira seperti itu. Nah, saya juga sebetulnya tidak tahu ya apa yang dimaksud oleh beliau bahwa seorang Danu Ramdhanu adalah saksi kunci mahkota. Dan di dalam percakapan itu mengatakan juga, awas nih, ini bukan kunci Inggris katanya, tetapi saksi kunci mahkota. Nah, lalu ditanya juga nih oleh salah seorang YouTuber ini, maksudnya apa itu saksi kunci mahkota? Ya intinya dapat membuka persoalan kasus Subang ini. Awas, kalau Danu Ramdhanu adalah saksi mahkota, kalau saya juga sama katanya saksi, tapi saya saksi kunci. Saksi kunci di sini adalah saksi yang mengetahui tentang persoalan Danu Ramdhanu. Kira-kira bahasanya seperti itu teman-teman semuanya. Nah, jadi saya rasa beliau ini memiliki kekesalan yang sangat luar biasa sekali terhadap Saudara Danu Ramdhanu di sini, yang mana diungkapkan dengan sebuah kata-kata dan pada saat menyampaikan hal ini juga instonasi nada atau penekanan kata-katanya kelihatan seperti memang orang yang sangat kesel. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Ya, ini berdasarkan dari sisi kelaziman ya. Kira-kira obrolannya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya juga nih sebagai netizen pemerhati kasus Subang, kita dulu kan juga pernah mendengar ya bahwa disampaikan oleh Pak Yosep di sini bahwa seorang Danu Ramdhanu itu pernah memberikan sebuah keterangan kepada pihak penyidik waktu itu mungkin di Polres Subang katanya, yang dimana Saudara Danu Ramdhanu di sini mengatakan atau menyebut nama menurut keterangannya seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya juga secara pribadi tidak bisa membenarkan mana yang benar dan saya yang salah. Saya tidak tahu ya. Kenapa? Karena pada saat itu Danu itu tidak didampingi oleh seorang, ya bisa dikatakan tidak didampingi oleh PH ya. Sehingga kita tidak tahu
apa yang disampaikan oleh, ya intinya kita tidak tahu kebenaran terkait hal itu seperti apa, mana yang benar dan mana yang salah. Soalnya saya juga mungkin dalam hal ini, dalam waktu sekarang ini, sepertinya teman-teman juga tahu ya, saya juga tidak bisa terus menanyakan terhadap Danu sendiri, ya kan? Ya intinya bisa, tapi jawabannya tetap kan bisa dikatakan seperti itu. Tentunya hal ini juga sudah disimak ya pada saat video kemarin oleh teman-teman semuanya, keterangan Danu seperti apa dan bagaimana. Ya jadi terkadang dalam pikiran saya secara pribadi, apakah memang Pak Yosep di sini sekarang itu bisa dikatakan berbicara memiliki keyakinan bahwa seorang Danu Ramdhanu di sini adalah sebagai saksi kunci mahkota, bahasanya seperti itu. Apakah karena memang beliau ini betul-betul mengetahui dan ada bukti, nah bisa dikatakan ada alat bukti ya untuk bagaimana dan sejauh mana apa yang beliau ketahui ini terkait persoalan Danu ini menjadi seorang saksi kunci mahkota itu tadi. Dan kalau seandainya beliau apa yang disampaikannya itu benar, ya saya yakin beliau juga pasti menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat dan diketahui dan dialaminya juga, tentunya disampaikan juga kepada penyidik baik Polres Subang maupun Polda Jawa Barat. Harapan kita sih seperti itu. Tetapi yang dikhawatirkan kenapa? Yang dikhawatirkan apakah mungkin juga gitu loh, berbicara seperti itu bisa dikatakan ada keyakinan seperti itu karena memang saudara Danu Ramdhanu di sini pernah memiliki kecurigaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau, ya kan? Apakah karena hal itu? Kenapa? Karena kalau berbicara terkait persoalan dugaan-dugaan, sepertinya semua saksi juga memiliki dugaan-dugaan. Malah nih, saya mendengar sendiri dan teman-teman juga boleh lihatlah, ada di channelnya Mbak Popi ya, waktu itu berbicara dengan kuasa hukumnya Pak Yosep, yaitu Bapak Rohman Hidayat. Dan di sana disampaikan oleh Pak Rohman bahwa yang pertama, semua saksi itu, saksi terperiksa, memiliki istilahnya peluang ya untuk bagaimana ditetapkan menjadi tersangka. Bahasa Pak Rohman seperti itu dan menyampaikan seperti itu. Nah, di sana juga dikatakan bahwa BAP Kang Yoris di sini itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rohman juga lebih menyudutkan Pak Yosep, yaitu papahnya atau kliennya daripada Pak Rohman ini tadi gitu loh. Nah, sementara hal ini saat ini sekarang di dalam pembicaraan beliau juga dengan salah seorang YouTuber kasus Subang, Pak, bagaimana kalau seandainya pembuka kuncinya dari Kang Yoris saja? Oh jangan, katanya seperti itu. Jangan seperti itu. Justru yang bisa dikatakan membuka persoalan kasus ini adalah saudara Danu Ramdhanu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah karena memang kalau dari sisi curiga ya intinya dalam hal ini Kang Yoris juga pernah mencurigai papanya gitu ya. Tapi kan kemarahannya di sini gitu dan keyakinannya tidak seperti keyakinannya kepada seorang Danu Ramdhanu. Apakah mungkin karena Kang Yoris di sini anaknya atau seperti apa? Kita tidak tahu ya. Tapi apapun itu, kalau seandainya apapun yang disampaikan oleh beliau terkait misalkan Danu diyakini bahwa Danu adalah sebagai saksi kunci mahkota, bahasanya dapat membuka persoalan kasus ini, berarti tentunya ada sesuatu yang beliau tahu juga dong gitu. Ya kalau seandainya memang ada sesuatu yang beliau tahu, ya kita mengharapkan dan kita sangat senang ya. Tentunya beliau sudah pasti sampaikan juga kepada pihak penyidik Polda ya, karena saat ini kan kita semua tahu ya bahwa sekarang ini untuk kasus Subang itu diselesaikan atau dalam penanganan penyidik dari Polda Jawa Barat. Ya seperti itu teman-teman. Nah, lalu dari video yang kemarin, teman-teman juga ada yang melihat mungkin bahwa Danu menyampaikan, kenapa Danu kok misalkan sampai menjemput nama seperti itu? Ya beliau, ya intinya dalam hal ini Danu ya bilang katanya berdasarkan ya curiga aja, katanya begitu. Bahasanya kira-kira seperti itu. Dan di sana ada pembicaraan dengan Bang Jack, kalau tidak salah dengan Bang Yahya Muhammad juga di sana juga ada, kan seperti itu. Nah,
Danu kan mengatakan, kenapa seperti itu? Karena saya itu seolah diperlakukan seperti anjing. Nah, ini di dalam kolom komentar ada juga yang bertanya kepada saya, Kang Heri bagaimana ini? Katanya menurut pendapat Kang Heri terkait hal ini. Nah, saya sudah jelaskan sih di dalam kolom komentar, tetapi pada kesempatan kali ini saya juga ingin menjelaskan ya. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini apabila memang ada pertanyaan terkait hal itu, bagaimana nih Danu seolah pada saat proses penyidikan diperlakukan seperti itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Danu. Nah, dalam hal ini saya sangat mendukung sekali ya usaha dan upaya yang dilakukan oleh penyidik baik dari Polres Subang maupun dari Polda Jawa Barat. Pada dasarnya saya meyakini ya, karena memang ini untuk bagaimana cara dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan. Tetapi dalam ini juga merupakan salah satu alasan bagaimana saya atas dasar permintaan dari pihak keluarga waktu itu Wali Lis memfasilitasi untuk bagaimana Danu ini didampingi oleh kuasa hukum atau PH. Ya, diantaranya adalah untuk menjaga objektivitas dan kesetaraan di dalam hukum itu tadi, atau equality before the law itu tadi. Kenapa? Sekali lagi kita sangat mendukung apapun usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh penyidik untuk dapat mengungkap kasus ini ya. Karena memang mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Tetapi kan intinya apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya meyakini ya, pihak kepolisian itu sudah profesional, memiliki SOP tersendiri. Dan tentunya SOP ini juga karena memang kita negara hukum, bukan karena misalkan, karena seorang polisi terus seorang penyidik, apapun yang dilakukannya tidak mendasar terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita gitu. Intinya betul sekali bahwa pihak kepolisian memiliki kewenangan. Tetapi saya meyakini ya, bahwa kewenangan ini bukan berarti sewenang-wenang. Tentunya apapun yang dilakukan terkait proses penyidikan di sini, intinya sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Kenapa? Karena saat ini semua saksi itu teman-teman, dan ini juga sepertinya harus menjadi hal yang paling mendasar buat kita semuanya. Karena saksi sampai saat ini, saksi terperiksa maupun saksi-saksi tambahan statusnya hanya sebagai saksi. Saksi di sini dia itu memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dilihatnya, sesuai dengan apa yang didengarnya, dan sesuai dengan apa yang dialaminya. Dengan sebuah harapan dapat memberikan petunjuk kepada pengungkapan kasus ini. Kenapa demikian? Karena alasannya tentunya pasti merujuk kepada KUHP 184 ya, bahwa saksi di sini adalah bisa dikatakan merupakan alat bukti yang sah. Itu tidak heran sekarang apabila Polda Jawa Barat masih terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi terperiksa maupun ada saksi-saksi yang tambahan seperti ini ya. Karena apa? Karena memang sangat dibutuhkannya keterangan saksi di sini, walaupun mungkin untuk saat ini kita kan belum mendengar ya ada saksi kejadian gitu. Istilahnya saksi kejadian yang betul-betul saksi di sini dapat memberikan keterangan pada saat ada kejadian di TKP sesuai dengan apa yang dilihatnya, sesuai dengan apa yang didengarnya. Saya meyakini kalau misalkan ada saksi kejadian saat ini yang sudah dapat memberikan keterangan kepada pihak penyidik, baik Polres Subang maupun Polda Jawa Barat, saya yakin kasus ini pasti sudah terungkap ya. Tetapi mungkin karena memang tidak adanya saksi kejadian, ya akhirnya sampai sekarang pihak kepolisian tentunya masih membutuhkan waktu ya untuk bagaimana bisa melakukan pendalaman-pendalaman terhadap keterangan beberapa saksi terperiksa untuk adanya kesesuaian dengan beberapa barang bukti, dengan alat bukti, dengan data saintifik yang tentunya juga sudah dipegang oleh pihak kepolisian. Dan saya meyakini nih, pihak kepolisian ya dulu juga kita mendengarkan. Intinya pihak kepolisian katanya sudah memiliki beberapa nama tentunya yang diduga ada keterlibatan di dalam kasus Subang. Tetapi sampai saat ini belum memutuskan karena saya meyakini karena memang ini menyangkut dengan hak asasi manusia. Kita ya secara pribadi di sisi lain kita juga terkadang kecewa sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Tapi kita juga harus berpikir dari sisi positifnya ya. Ini merupakan ciri bahwa pihak kepolisian itu profesional ya. Kenapa? Karena
yang namanya kasus Subang ini, kasus pembunuhan 2 nyawa, dan ini sebetulnya masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana. Saya yakin nih, pelaku pasti dijerat dengan 340 ya, pembunuhan berencana ya. Dan hukumannya itu sangat berat sekali. Dan karena memang ini hukumannya sangat berat sekali, jadi pihak kepolisian juga sekarang ini dalam melakukan proses penyidikan itu sangat hati-hati sekali. Karena ya itu tadi, menyangkut dengan hak asasi manusia. Kenapa? Karena kalau misalkan salah-salah, akhirnya menetapkan seseorang menjadi tersangka, dan akhirnya nanti di persidangan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan tindakan pidana yang sudah dilakukan oleh saksi yang sudah ditersangkakan di sini, kan nanti ini merupakan sesuatu yang lebih parah lagi teman-teman semuanya. Memang kita itu sebetulnya ingin sekali bagaimana untuk pihak kepolisian bisa menetapkan seseorang tersangka dalam kasus Subang ini. Ya, bisa dikatakan menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini. Tetapi sekali lagi, saya meyakini bahwa pihak kepolisian sampai dengan sekarang masih terus melakukan pendalaman ini, karena memang ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian pihak kepolisian, adalah satu bentuk profesionalisme kepolisian. Walaupun terkadang dalam hati kita itu sudah sangat greget sekali teman-teman semuanya. Nah, itulah teman-teman semuanya topik yang mungkin saya coba diskusikan dengan teman-teman. Yang pertama tadi ya, terkait kecurigaan Pak Yosep terhadap saudara Danu Ramdhanu yang mengatakan bahwa meyakini bahwa Danu Ramdhanu di sini bisa dikatakan sebagai saksi kunci mahkota, dan beliau juga di dalam percakapan itu menyampaikan bahwa Bapak itu hanya sebagai saksi kunci saja, saksi kunci yang mengetahui tentang Danu bisa menjadi pembuka dalam kasus ini. Ya, kita senang saja ya apabila memang apa yang disampaikan oleh beliau seperti itu. Karena siapapun pelakunya nanti, ya intinya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Saya meyakini ya, walaupun dalam hal ini Pak Yosep juga mendapatkan pendampingan dari PH, dalam hal ini Pak Rohman, Danu juga mendapatkan pendampingan, dalam hal ini juga Bapak Ahmad Taupan Sudirjo. Mereka ada semuanya itu bukan untuk membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar. Akan tetapi untuk menjaga objektivitas dan kesetaraan di dalam hukum itu tadi, tanpa membeda-bedakan, ya intinya tanpa pandang bulu. Saya meyakini seperti itu teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama semuanya sekarang untuk samakan persepsi bahwa saat ini saksi terperiksa di dalam kasus Subang statusnya itu masih saksi ya. Jadi saya meyakini juga bahwa bagaimana pihak kepolisian memperlakukan, walaupun memang ini sebagai saksi, tapi tentunya saya yakin pihak kepolisian itu juga memiliki SOP tersendiri ya. Dan SOP di sini mengacu kepada aturan yang dimiliki oleh negara kita. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Apapun yang dikatakan oleh saksi, baik di dalam berbagai macam media maupun kepada penyidik, baik di Polres Subang maupun di Polda Jawa Barat, karena memang ini sudah dituangkan di dalam BAP itu sendiri, ya tentunya apa yang sudah dituangkan itu tidak terlepas benar ataupun salah, itu tentunya itu akan memiliki konsekuensi yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang memberi keterangan itu tadi teman-teman semuanya. Dan terkadang justru ini merupakan sebuah PR menurut saya. PR untuk para penyidik ya. Tentunya penyidik dapat tahu nanti siapa ini kira-kira keterangan yang bisa dikatakan bohong. Siapa misalkan keterangan ini yang dianggap benar. Karena pihak penyidik itu tentunya tidak akan begitu mengambil, ini karena memang sudah disumpah nih meyakini keterangan yang diberikan oleh saksi benar. Tidak akan seperti itu teman-teman. Tentunya pihak penyidik juga akan melakukan konfrontir juga ya dengan saksi-saksi yang lainnya untuk bagaimana meyakini bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ini benar. Dan saya yakin terkadang ada sesuatu, misalkan ditemukan ada keterangan yang tentunya ini tidak sesuai nih, ada kejanggalan. Terkadang pihak penyidik atas dasar kejanggalan di sini dapat menemukan sebuah petunjuk, dan sehingga dari kejanggalan di sini dapat melakukan proses penyidikan yang lebih intens lagi terhadap seorang saksi
yang diduga dapat memberikan keterangan yang bohong itu tadi. Nah, begitu teman-teman semuanya, apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama dukung pihak kepolisian, wabil khusus Polda Jawa Barat, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam pengungkapan kasus ini. Dan juga kita tak lupa ya, mari kita doakan semua, yaitu almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan juga almarhumah Neng Amalia Mustika Ratu, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang indah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan juga semua keluarga yang ditinggalkan, semuanya mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan kita semuanya juga yang saat ini masih ada, yang masih terus semangat untuk memantau perkembangan kasus Bang ini, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hinayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.